Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Konawe Selatan, yang kami hormati Sekretaris Daerah Konawe Selatan, yang kami hormati Kepala BPK SDM Konawe Selatan, yang kami hormati Kepala OPD, dan hadirin yang kami hormati. Acara penyerahan surat keputusan Bupati Konawe Selatan tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil formasi tahun anggaran 2021 dimulai, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Demi hikmahnya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Kabakesra Sekretaris Daerah Konawe Selatan kepada Bapak Hamlin SOD Mata SPD SSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya pimpin sesuai dengan syariat Islam, yang beragama lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuka khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah, atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Mu kepada kami. Hari ini atas izin-Mu kami berkumpul pada acara penyerahan surat keputusan Bupati Konawe Selatan tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2021 di Kabupaten Konawe Selatan. Jadikanlah kegiatan ini ya Allah kegiatan yang Engkau ridai dan bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Rabb,
Dengan bersyukur kepadamu kami tafakkur dan berdoa, semoga seluruh aparatur sipil negara yang menerima SK hari ini Engkau anugerahkan kekuatan lahir batin dalam melaksanakan amanah undang-undang, menjadi ASN yang profesional dalam melayani masyarakat Konawe Selatan menuju kesejahteraan demi terwujudnya desa maju Konsel hebat. Berilah mereka kekuatan dan kesadaran untuk mengabdikan diri yang tak banyak pamrih, sanggup melaksanakan tugas dengan cermat, berdisiplin tinggi, penuh tanggung jawab, dan jadikanlah mereka aparatur sipil negara yang jujur, adil, bersih, yang penuh dengan sinar iman dan takwa kepadamu. Ya Allah, kami adalah makhluk yang lemah, tidak dapat berbuat apa-apa tanpa izin dan kehendak-Mu. Maka jadikanlah kami hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Bimbinglah kami agar selalu teguh iman dan tak mudah berputus asa. Jauhkan kami dari fitnah yang membuat Engkau murka. Jauhkan kami dari perilaku curang yang membuat orang lain sengsara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin kami, karena hanya kepadamu kami memohon ampunan dan pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan surat keputusan Bupati Konawe Selatan. Kepada Bapak Ibu yang disebut namanya, disilakan mengambil tempat ke depan. Dr. Nur Indria Reski, Muhammad Adriansa Dunggio, SH, Nurul Asma SM, dengan hormat kesediaan Bapak Bupati Konawe Selatan untuk menyerahkan secara simbolis. Kepada Bapak Bupati Konawe Selatan disilakan kembali ke tempat. Kepada Bapak Ibu disilakan kembali ke tempat. Sambutan Bupati Konawe Selatan kepada Bapak Haji Surudin Dangga STMM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Yang saya hormati Saudara Sekda beserta jajaran yang hadir pada hari ini. Para penerima SK CPNS yang sama saya hormati, Bapak Ibu hadirin undangan yang sama saya muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya tiada hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka untuk menyerahkan surat keputusan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2021, yang mana di gedung ini juga telah diadakan seleksi. Untuk itu atas nama pemerintah dan pribadi mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru bergabung dengan susah payah mengikuti seleksi kemarin. Dari peserta kurang lebih 3.000 ya. 3.000 orang saudara-saudara ini yang mendapat kepercayaan, saudara-saudara yang dikatakan terbaik, sehingga hari ini proses CPNS saudara-saudara sudah mempunyai nomor induk pegawai atau NIP sebagai CPNS. Jadi begitulah, ASN ini ada tingkatannya. Calon dulu setahun kalau bisa melaksanakan dengan baik, ada ujiannya lagi, lolos baru setelah prajabatan baru namanya 100%. Namun penerimaan pada hari ini jauh berbeda dengan dulu-dulu. Karena hari ini saudara-saudara sudah menunjuk sendiri pilihan penempatan. Sudah dilamar sendiri. Yang launti ya sudah dilamar sendiri sana. Beberapa hal saya ingin pesankan, kita harus komitmen sesuai dengan aturan kepegawaian. Jadi saya tidak ingin lagi baru setahun sudah mulai datang mau pindah, mutasi. Saudara-saudara menandatangani perjanjian 10 tahun untuk tidak kemana-mana, tetap di Komsel. Kalau saudara pindah, terus diajukan naik pangkatnya, sudah di tempat lain, itu namanya akan terhapus, dianggap mengundurkan diri. Nah, ini saya perlu jelaskan ini supaya saudara-saudara paham ini tentang ini. Maka sekarang itu ada tawaran, kita buka di mana? Sekretariat, di puskesmas, di mana? Di inspektorat, saudara. Berarti sudah pilihan. Dan saudara-saudara ini kita anggap sebagai tenaga-tenaga profesional yang akan mendukung pelayanan publik masyarakat di Konawe Selatan. Yang kedua, saudara-saudara ini hari ini sudah pakai baju korpri. Artinya apa? Sudah terikat dengan panca prasetya Korps Pegawai Negeri. Ini saya coba bacakan. Seharusnya tadi disumpah mereka ini, tapi nanti kalau sudah.
Ya dikatakan situ, kami anggota Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak ada main-main di situ. Main aliran-aliran dan lain sebagainya, tidak ada kita. Tegak lurus, Korps Pegawai Negeri. Kesatu, setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hati-hati kalau ASN itu, kalau selama ini bebas main Facebook, main apa salah, komentar macam-macam apa semua. Saudara kalau ASN ini terikat ini. Begitu menghina presiden, saudara kena ini. Menghina bupati atau siapapun, kena ini. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Artinya apa yang kamu tangani itu tidak boleh dibawa sebar-sebar keluar. Nah, itu rahasia negara semua. Ini kita, ya jangankan CPNS ini, pegawai saja masih ada ini. Masa laporan keuangan beredar di luar, tentu pegawai ya kan. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi tidak ada itu kalau seorang dokter pajang datang malam-malam minta dilayani masyarakat, Anda usah dulu, saya lagi capek ini. Tidak ada begitu. Ini sudah kepentingan negara kita melayani masyarakat. Ini contoh aja, misalnya seorang dokter. Ada dokter kalau malam-malam jangan datang ganggu saya ini. Padahal orang mau sudah sekarat. Nah, ini kita tidak boleh seperti itu. Atau nanti kalau saya kenal baru saya layani, kalau enggak ya enggak usah. Nah, itu namanya di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang keempat, bertekad terus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetia kawanan Korps Pegawai Negeri. Jadi kita kalau kita satu OPD itu ya harus kita bangun setia kawanan, kerjasama yang baik, apa semua. Jadi kalau pegawai negeri itu bersaing sehat. Nanti kita lihat kinerjanya, oh ini bagus, ini bagaimana apa semua. Kelima, berjuang dengan jujur menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Yang terakhir, jangan membuat perbuatan tercela. Karena ini kena lagi sumpah jabatan. Jadi kali ini baru sumpahnya korpri, sumpahnya baju yang dipakai saudara-saudara sekalian. Belum lagi ada sumpah jabatan. Jadi dengan demikian, perilaku-perilaku kemarin sebelum menjadi ASN itu, saudara harus berubah. Pelajari aturan. Kita ada aturan. Kalau tidak sakit atau apa, kita bikin keterangan sakit. Kalau ada sampaikan ke atasan, saya ada halangan. Ada aturannya. Jangan tiba-tiba menghilang. Harus sekarang PP baru ini 14 hari meninggalkan tugas. Dengan apa boleh buat, saudara harus diberhentikan. Alias dipecat. Makanya putri saya kemarin mau jadi PNS, dia tidak jadi. Setelah saya bacakan ini aturannya. Wah, kalau begitu bagaimana? Apel pagi, apel sore, seperti itu. 1 tahun 80% dulu. Nanti menunggu lagi baru 100%. Nah, itu aturannya. Jadi kita benar-benar abdi negara, abdi bangsa dan abdi negara. Tapi saudara-saudara ini sebenarnya abdi bangsa dan abdi negara itu adalah orang-orang pilihan. Nah, ya buktinya kemarin dengan seleksi ini luar biasa. Orang-orang pilihan.
Kita alhamdulillah mengadakan seleksi mandiri di sini. Ya. Kita juga ya mendapat predikat baik, dapat melaksanakan dengan baik. Ya, sehingga hasilnya saudara-saudara sekalian hari ini. Jadi tidak ada seleksi di sini kemarin cerita-cerita KKN dan lain sebagainya. Hilangkan itu. Saya punya anak mantu, saya tidak lulus. Anaknya bupati ini. Dokter lagi. Tidak lulus. Karena dia sendiri. Jadi kita tidak ada. Jangan lagi ada cerita-cerita, wah ini ada permainan dan lain sebagainya. Di Konawe Selatan ini tidak ada begitu. Karena apa? Karena itu sumpah pimpinan harus berlaku adil. Jadi saya harapkan dengan kehadiran saudara-saudara ini tingkat pelayanan kita di Konawe Selatan ini bisa bertambah baik, tambah maksimal. Hari ini kita ada beberapa ini yang antara lain dari apoteker ada 8, dari ahli dokter umum 17, dokter gigi ada 4. Nah ini semua untuk pelayanan. Nah, ini beberapa ahli pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan ada 10, auditor ada 14. Nah, ini semua untuk memperkuat barisan kita yang ada selama ini. Makanya harapan saya adalah dengan kehadiran saudara-saudara, tugas-tugas yang selama ini ya, merasa berat dapat terbagi habis. Dengan adanya, dengan masuknya saudara-saudara sebagai CPNS di Konawe Selatan. Dan hari ini sudah diserahkan SK, unitnya di situ sudah ada. Tadi dokter di puskesmas mana? Berarti ini masih ada pembekalan mereka sebelum tugas, tidak ada? Hah? Ada orientasi. Sesudah orientasi silakan nanti masuk ke wilayah tugas masing-masing. Tentunya melapor dulu ke misalnya dokter ke Kadis Kesehatan. Ini beri bekal, di puskesmasmu ini begini ini keadaannya sekarang apa semua. Demikian juga yang lain-lain. Jadi harapan saya ya ini 120 orang ini CPNS yang lulus dalam seleksi kemarin ini dapat bekerja maksimal, karena saya yakin dari 3.000 orang terseleksi 120, berarti saudara-saudara ini adalah jago-jago nanti yang akan membantu Konawe Selatan. Tepuk tangan dulu. Jadi jangan hanya jago dalam tes, harus nanti jago dalam melaksanakan tugas. Nah, dalam tes itu baru awal. Berarti sekarang ini Konawe Selatan ini sudah masuk ke SPBE, pemerintahan berbasis elektronik. Maka saudara-saudara ini kemarin semua yakin, semua punya kemampuan IT. Nah, sehingga apa? Laporan-laporan dari puskesmas pun apa semua kita secara elektronik kita ciptakan semua. Karena sekarang pelayanan ini sudah tidak lagi manual, harus elektronik. Jangan pikir Konawe Selatan ini jauh-jauh dari kota. Ibu kotanya Andolo lagi. Andolo bahasa sini hutan. Tapi orangnya harus jago-jago. Jangan pikir Konawe Selatan ini, wah ini daerah terpencil. Kita urutan 2 se-Sulawesi Tenggara. Ada 15 kita kalahkan. Dari segi penilaian apapun. Jadi saudara-saudara harus berbangga masuk di Konawe Selatan yang wilayahnya cukup luas, penduduknya banyak, tapi bisa kita melaksanakan pelayanan pemerintahan dengan baik. Dan itulah tujuan daripada reformasi birokrasi.
Jadi harapan saya itu saja, dengan bergabungnya saudara-saudara, sehingga memperkuat pelayanan di bidang masing-masing, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kita, khususnya menuju masyarakat yang adil, berkeadilan. Kita di sini dengan jargon desa maju. Kenapa desa maju? Karena kita tidak punya kota. Kota ini hanya pemerintahan nih. Di Andolo ini hanya ibu kota pemerintahan. Tapi sumber-sumber pelayanan semua ada di desa-desa. Nah, inilah kenapa kita lagi dorong peningkatan desa-desa ini. Kita mulai mendorong desa-desa ini berdasarkan potensi-potensinya. Alhamdulillah, kemarin saja ini dalam lomba wisata tingkat nasional, Konawe Selatan bisa masuk 50 besar dari 3.000 peserta. Itulah upaya-upaya kita. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung masuk 50 besar, tidak ada. Ini kerja keras berapa tahun kita. Jadi sekali lagi dengan bergabungnya saudara-saudara ini 120 orang, ini yang kita serahkan SK-nya hari ini untuk memperkuat barisan kerja kita, dan saya harapkan kepada pimpinan OPD agar dimanfaatkan mereka, diberikan arahan. Jangan masuk pegawai baru mejanya tidak jelas, wah itu bingung nanti. Itu kita mulai arahkan sesuai dengan profesionalisme yang mereka minta di sini. Kalau misalnya jadi auditor, jadi bimbing. Trainingnya ada, pendidikannya ada, silakan mengikuti. Jadi dalam ASN ini, kemarin ini tes ini kepintaran yang diuji. Tapi setelah saudara menjadi ASN, apa? Yang pertama, loyalitas. Kalau saudara tidak loyal, disuruh kadisnya ya, nanti ajalah. Ini kadis juga suruh-suruh saya. Yang kedua, kecerdasan bekerja, memahami aturan perundangan. Mungkin Ibu BKD, BKPSDM ini sudah saatnya bikin buku saku ASN, dibagikan mereka. Dia tahu ini melanggar enggak saya ini. Karena kita diatur, pakaian aja diatur, hari tertentu diatur. Jadi di samping loyalitas itu, kalau ASN itu harus tertib. Tertib. Jangan hari begini pakaian ini datang gado-gado atau menunjukkan ke masyarakat ya. Itu tidak boleh kita. Jadi saudara-saudara sudah menjadi pilihan menjadi ASN, banyak aturannya yang harus dipahami. Nanti kan dalam orientasi akan disampaikan ya, larangan-larangan ASN. Terus ya, mohon maaf ini yang masih tinggal jauh-jauh, kalau jam 10 baru datang dari Kendari, Pak, nanti kena lagi. Jadi harusnya sudah bermukim di dekat tempat kerja kita. Ini yang harus, supaya kita bisa melayani masyarakat secara maksimal. Ya maaf kalau ada yang dari luar daerah lolos di konsel ya harus. Jangan berpikir kalau orang ujung pandang ya
2 hari sini hilang lagi. Nggak ada itu, nanti saudara kena batunya nanti. Jadi sudah menjadi pilihan untuk menjadi ASN ini ya, kita harus ikuti atau patuhi aturan-aturan yang ada. Karena dalam reformasi birokrasi itulah yang lagi bagaimana diciptakan. Pemerintah ini bukan hanya aturannya, tapi bagaimana kita mendorong pendapatannya juga supaya ASN naik. Kelebihannya ASN, kalau perusahaan itu tidak ada gaji 13, 14, tidak ada. ASN ada. Kemarin gaji 13 ya, mau lebaran. Sebentar lagi 14 ya, Juli. Itu kelebihannya ASN. Jadi pemerintah bukan sengsarakan pegawainya. Kita selalu mendorong, tapi harus profesional kita. Jangan makan gaji buta. Tidak ada yang kita hasilkan, terima gaji. Nah inilah kelemahan kita selama ini, inilah yang lagi diperbaiki sekarang. Makanya sistem penerimaan ini kemarin, kenapa demikian ketat seperti itu? Kalau dulu ya, siapa yang dekat-dekat api, ya itu yang masuk. Akhirnya masuk, ya nanti di dalam baru dia rasakan bahwa saya sebenarnya tidak cocok pegawai. Akhirnya hilang terus. Ditegur, baru datang. Seperti itu. Sekarang sudah ada aturannya. 3 kali ditegur ya sudah, sayonara, berhenti. Seperti itu. Terakhir, selamat sekali lagi bagi saudara-saudara yang selamat nanti mengikuti, ada orientasi ya. Orientasinya ya, sebelum prajabatan. Prajabatan itu ada aturannya, tidak bisa tidak harus ikuti. 2 kali tidak ikuti, dianggap mundur. Jangan kayak kemarin, masa ada orang yang 6 tahun tidak pernah prajabatan. Nah, karena dianggap main-main. Nah, ini kita sekarang ini dengan MySPK ya, sudah terdata secara elektronik. Tidak bisa lagi kita. Saudara-saudara akan kelihatan di situ terus. Sekarang sudah terdata tersistem. Saatnya mau naik pangkat, ya naik pangkat. Tidak bisa lagi kita main-mainkan. Jadi selamat bekerja. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua dalam kerja ini. Selamat bergabung di Pemda Kelang Selatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diundang dengan hormat Bupati Konawe Selatan, didampingi Bapak Sekretaris Daerah Konawe Selatan, Asisten 2, Asisten 3, dan Kepala BPK SDM untuk menyerahkan surat keputusan.
Jusria Fatima SS, Unit Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah. Rika Nurjana S.Hum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah. Dewi Ayu Saraswati, Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Hashim SM, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Mijiko Reski Amalia ST, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Febriandi Eskom, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jenny Oktaviani SSI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Anita Cinantia Paramastuti STP, Dinas Ketahanan Pangan. Asri Fajar Hidayat ST, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Henry Yogi Tri Ananta SS, Dinas Pariwisata. Ketut Trisnawati STRT, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Rivo Ardan ST, Nur Adriani Filza AST, Nono Aswanto ST, Adriana Anastasia JSARS, Tri Sutrisman ST, Rizka Pratiwi Sahrum ST, Dr. Hewan Made Budi Hermawan SKH, Andi Muhammad Yusuf ST, Sefti Yaningsi SH, Sabda Nur Ibnu ST, Muhammad Alfian SH, Ilham Gama SH, Eri Aksan Ramba ST, Yopa Sukirman ST, R. Muhammad Taufik AR ST, Ardika Wiranata Saputra SE, Lukman SH, Sarah Andini SE, Andi Febriani SAK, Dewi Nur Fatimah, Andi Ulia Maharani SAK, Sandri Syarif SH, Andi Lukman Rahman SST, Yovita Abigail Tridara Lili SAK, Eka Sri Wahyuni SH, Saharula SH, Muhammad Arifai SE, Ketut Yuni Astiti SAK, Yoyok Saputra SAK, Armanto SH, Dr. Hikmah Rizky Sakina Hasim, Apriani Raida Sahrifa SKM, Lu Septi Debitia Sugiyarti AMD GZ, Absan Junaidi AMD AK, Wahabiba AMKL, Mardiana S Farm, Dr. Dewi Yunita, Rizka Nurul Aldin AMD Farm, Hasrianti SGZ, Robi Yus SKM, Wilda AMF, Mirsa Pitasari AMD CAP, Asriyanti AMD Farms, Trisno AMKL, Muhammad Rusdi AMKG, Gusti Ayu Putu Diana Krisna Dewi AMD Farm, APT Daya Triana Mutalib S Farm, Dr. Eka Rahmawati, Sutarni STR GZ, Ayu Wulandari AMD CAP, Dr. Putri Amalia Aliani Suhri, Eki Sri Rahayu SKM, Muhammad Aswak AMD CAP, APT Nisa Arianti S Farm,
Dr. Waode Fasriyati, Puspa Dewi Trianingsi SGZ, Wawan Saputra SKM, Desi Mandasari Arwais AMKG, Lala Pelita SSI, Dr. Nurrida Ayuni, Dr. Gigi Vidiana Aren Setianing Tias SKG, Dian Patriani Indah Saputri SKM, Rusma Ningsi AMD KEP, Haryanti AMKG, Laode Muhammad Andi Zulbayu S Farm APT. Dr. Isma Nurul Rauda Usman, Samsul Arifin AMD KEP, Apoteker Nugrayono Mutalib, Sarjana Farmasi, Dr. Maya Oktaviani, Harben Irwan L. SKEP NS, Sarif Rahman AMD Farmasi, Apoteker Muhammad Nur SSI, Dr. Luki Nur Fitria S. Sarjana Kedokteran, Dr. Gigi Siti Rahma Rizkita Pawisari Aboe Kasim, Ninang Sri Jayanti AMK, Dr. Gigi Nurvila, Elizabeth Nurita Maulina Sinaga AMD KI, Dr. Sulham Frisandi Dwi Saputra SKEP, Dr. Indah Permatasari Ridwan, Dr. Rati Nurlian Lawenga, Dr. Resti Yulianita Nurman, Siti Rahmi Jamin SGZ, Linda Febrianti Kalenggo SKM, Wulansari SKM, Indrawan AMD FAR, Dr. Yuliana Putri Lestari, Linda Eka Pertiwi SGZ, Isra Khairunisa Irwan Silondai SKM, Cindy Alifa Septiani AMKG, Apoteker Alfiandi Sarjana Farmasi, Nilu Ayu Pandedian Anggraini, Nurmawati SKEP NS, Andi Muhammad Imran AMD KEP, Apoteker Nurfawardani Sarjana Farmasi, Ade Astuti Anggraini Bambi STR KEP, Rianti STR KEP, Dr. Atrian Anansyah Hidayatullah, Dr. Diva Sauda Ilyas, Sabda Siana STR KES, Eka Sriwayuni SGZ, Waode Asmania Nasriani Sarjana Gizi, Luci Gustiana Madupa Sarjana Gizi, Siswanto AMKL. Acara selesai.
Hadirin disilakan maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. Disilakan diundang dengan hormat Ibu Bupati Konawe Selatan, Ibu Sekretaris Daerah Konawe Selatan, Ibu Kepala BPKS